Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nama akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala dars kita kali ini kita akan membahas tentang ahkam haulal hijab lil mar'atil muslimah. Jadi hukum-hukum seputar hijab bagi wanita muslimah. Karena memang masalah hijab untuk wanita muslimah ini ada terkait dengan beberapa hukum. Paling tidak ada 3 pembahasan tentang hijab untuk mar'ah muslimah ini. Di antaranya hijab al-mar'ah indal ajnabi. Jadi yang pertama, hijabnya seorang wanita muslimah dari laki-laki yang bukan mahram baginya. Kharijal bait atau dakhilal bait, baik itu di luar rumah ataupun di dalam rumah. Al-muhim, hijabnya seorang wanita muslimah di depan laki-laki yang bukan mahram, ini ajnabi. Yang kedua, hijabul mar'ah al-muslimah fi baitiha inda maharimiha. Hijabnya seorang wanita muslimah di dalam rumah di sekitar mahramnya. Yang ketiga, hijabul mar'ah muslimah fi salatiha. Hijabnya seorang wanita muslimah di dalam salatnya. Paling tidak itu yang harus diketahui dari seorang wanita muslimah, hukum seputar hijab lil mar'atil muslimah. Nah, untuk pembahasan kita yang pertama ini adalah hijab mar'atil muslimah minal ajnabi atau minal ajanib. Jadi hijabnya wanita muslimah dari laki-laki asing atau laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Isi pembahasan tentang hukumnya, kemudian tentang kaifiyat hijab, bagaimana bentuk hijab seorang wanita muslimah terhadap laki-laki ajnabi. Dan tentunya ini masalah fikih yang ada khilaf mu'tabar indal fuqaha tentang hukumnya dan tentang kaifiyatnya. Ada khilaf yang diakui di kalangan para ahli fikih tentang bagaimana hukum sebenarnya hijabnya seorang wanita muslimah terhadap laki-laki ajnabi. Dan baik jika kiranya seorang penuntut ilmu meneliti dari seluruh pendapat yang masyhur, agar nantinya bisa dia berupaya mentarjih dari seluruh pendapat sesuai dengan ilmu yang dia miliki, sehingga dia bisa beramal amalan ini dengan di atas ilmu yang dia yakini dan tentunya dengan ketenangan hati, karena yakin bahwa itu ilmu yang paling rajih tentang hukum hijab.
Dan tentunya kitab yang membahas tentang itu juga ada beberapa dari para ulama yang dikenal, dari para fuqaha kita. Di antaranya Risalatul Hijab Syekhul Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antaranya juga ada kitab Hijabul Mar'al Muslimah Syekhul Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ada juga Hijabul Mar'ah wa Libasuha fi Salat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ada juga Hijab lil Mar'atil Muslimah Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dan tentunya mereka memaparkan pembahasan yang ada sedikit perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Boleh kiranya kita berusaha mempelajari semua dari tarjih dari para ulama tersebut agar semakin kuat keyakinan kita bahwa hukum hijab itu yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah syar'i. Adapun untuk yang akan kita baca di kesempatan ini adalah salah satu dari kitab-kitab tersebut, yakni Risalatul Hijab li Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, tentunya kalau merasa tidak puas dengan istidlal atau istinbat hukum dari Syekh rahimahullah, tidak salah bagi penuntut ilmu siapapun untuk tawassu', mutawalat, memperluas pembahasan di pendapat madhab yang lain. Ya. Ini kebetulan memang yang kita pilih untuk dibaca. Bukan berarti ini paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun khilaf furu' atau khilaf masalah agama ini nanti hakimnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, baru kita tahu mana yang benar dari hukum tersebut. Jadi hasil dari keputusan para ulama itu hasil dari ijtihad dengan tatabbu wa istiqra yang luas dari banyak nusus. Jadi hasil penelitian dan pembacaan dari seluruh nas sehingga diolah dengan kaidah-kaidah hukum fikih, maka keluar sebuah hukum. Ya, makanya kalau berbeda di antara para ahli fikih dimaklumi karena itu hasil ijtihadnya dari para ahli fikih. Baik, sebelum kita baca Risalatul Hijab ini, Risalatul Hijab, hukum hijab bagi wanita muslimah, sebaiknya kita tahu dulu makna hijab. Karena sebagian orang mungkin salah paham kalau kita menyebut hijab langsung dia anggap cadar. Ya, dia anggap niqab. Padahal bukan itu maksudnya. Artinya tidak sekedar itu. Itu hanya alatnya. Ya. Maka itu baik kita kiranya mengenal tentang makna hijab lughatan wa syar'an, ya. Biar tahu maksudnya perintah berhijab itu perintah seperti apa. Jadi al-hijab lughatan secara bahasa itu as-satir atau as-satru. Jadi penutup. Jadi hijab secara bahasa itu as-satir, jadi penutup. Kalau secara istilah umum, kullu ma uhtujiba bihi, setiap apa yang tertutup darinya. Istilah umum. Adapun dalam istilah fikih, hijab mar'ah
al-muslimah, ya, karena perintah berhijab ini untuk mar'ah muslimah, untuk wanita muslim, maka punya definisi yang khusus, yakni yasturu atau satrul mar'ati jami'a badaniha wa zinatihinna bima yamna'ul ajanib anha min ru'yati syai'in min badaniha au zinatihinna. Ya, jadi satrul mar'ati menutupnya seorang wanita jami'a badaniha, seluruh badannya, wa zinatiha, dan perhiasannya, bima yamna'ul ajanib anha min ru'yati syai'in min badaniha au zinatiha, dengan apa yang akhirnya laki-laki ajnabi tercegah darinya untuk melihat sesuatu dari badannya atau dari perhiasannya. Allati tatazayyanu biha, yang perempuan itu berhias dengannya. Itu ya, itu definisi hijab al-mar'ah muslimah. Ini satrul mar'ati, menutupnya seorang wanita muslimah, jami'a badaniha, seluruh badannya, wa zinatiha, dan seluruh perhiasannya, bima yamna'ul ajanib anha min ru'yati syai'in min badaniha au zinatiha, dengan apa yang para laki-laki asing darinya tercegah untuk melihat sesuatu dari badannya atau dari perhiasannya. Allati tatazayyanu biha, yang dia berhias dengan perhiasan tersebut. Nah, itu makna dari hijab al-mar'ah al-muslimah. Jadi kalau dengan definisi ini tidak cukup hanya sekedar cadar. Maka itu dengan definisi ini wa yakunu istitaruha bil libas aw fil buyut, kata para ulama. Maka itu kalau dengan definisi ini seorang wanita itu dikatakan berhijab, jadi dia menutupi dirinya dengan seluruh jenis pakaian yang bisa menutupinya. Ya. Tentunya yang bisa menutupi seluruh badannya. Atau kalau tidak, fil buyut, bil buyut, rumah yang bisa menutupi seluruh badannya. Dia tidak keluar rumah maksudnya. Dia berhijab dengan rumah itu. Jadi terhalang dari pandangan laki-laki ajnabi. Ya. Nah, dari sini dipahami bahwa kalau perintah berhijab itu bukan sekedar cadar, tapi apapun yang bisa menutupi pandangan laki-laki ajnabi terhadap seluruh badannya. Kayak begini, misalkan antunna di situ berhijab dari kami di sini. Laki-laki ajnabi buat antunna di situ. Antunna di situ bisa disebut berhijab karena sudah tertutup dengan hijab pintu atau satir yang lain dari kami. Maka antunna sudah bisa disebut berhijab dari laki-laki ajnabi kami di sini, maksudnya seperti itu. Jadi pengertiannya tidak melulu hanya bicara cadar, tapi apapun yang bisa menutupi wanita itu dari pandangan laki-laki ajnabi. Ya. Maka itu ada seorang alim ditanya, bagaimana kalau wanita itu tidak punya hijab tapi kepingin berhijab? Begitu. Bagaimana kalau wanita itu pingin menjalankan perintah hijab tapi belum punya hijab? Artinya belum ada kemampuan punya hijab. Ya, jawaban alim itu bisa. Ya, ini dia tinggal di rumah saja, nggak keluar-keluar. Maka dia sudah menjalankan perintah hijab. Jadi dia tidak keluar rumah, dia sudah menjalankan perintah hijab karena sudah terhijab dari laki-laki, pandangan laki-laki ajnabi.
Ya. Begitu insyaallah taala dari pemahaman makna hijab lil mar'atil muslimah. Baik, sekarang kita akan baca kitab ini, semoga Allah taala mudahkan. Kita baca dari muqaddimah kitab dari Syekh rahimahullah. Qala Syekhul Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Falaqad ba'atha Allah ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda dan dinul haq, liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid, untuk mengeluarkan seluruh manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah taala Al-Aziz Al-Hamid. Ba'athahu Allahu litahqiqi ibadatillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan hakikat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhalika, yang demikian itu, bitamamidz dzulli wal khudu'i lahu tabaraka wa ta'ala, yakni dengan kesempurnaan penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bimtithali awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini dari tahqiqul ibadah yang Nabi SAW diutus untuk mewujudkannya itu adalah tamamudzul wal khudu' lahu. Ini perlu digarisbawahi. Itu hakikatnya ibadah adalah kesempurnaan perendahan diri, penghinaan diri, dan ketundukan. Ya. Kesempurnaan dari bentuk menghinakan diri, merendahkan diri, dan ketundukan, dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwujudkan dengan apa? Dua itu, dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Jadi seorang kalau mengaku dirinya sudah menghinakan diri dengan sempurna, tunduk dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus diwujudkan dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Harus diwujudkan dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi mutalazimain, saling melazimkan. Kalau tidak salah satu berarti tidak benar pengakuannya. Ditambah, ya, selain imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi, ditambah wa taqdimu dzalika ala hawan nafsi wa syahawatiha, dan harus mendahulukan itu semua, bentuk khudu' tadi itu, di atas hawa nafsu dan syahwatnya. Harus demikian. Kalau tidak, maka pengakuan dzul dan khudu'nya meragukan. Ya.
Jadi bentuk tamamudzul wal khudu, jadi khulasahnya, bentuk kesempurnaan penghinaan diri, perendahan diri dan ketundukan kepada Allah Ta'ala diwujudkan dengan mengerjakan seluruh perintah Allah Ta'ala, menjauhi seluruh larangan Allah Ta'ala, dan mendahulukan itu semua dari hawa nafsu dan syahwatnya. Itu khulasahnya dari tahqiqul ibadah yang Nabi SAW diutus dengannya untuk mewujudkan itu. Wa ba'athahu Allahu mutammiman limakarimil akhlaq, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Da'iyan ilaiha bikulli wasilatin, dan Nabi diperintahkan untuk menyeru kepadanya dari semua jalannya menuju ke hal tersebut, ke makarimul akhlak. Wahadiman limasawiil akhlak, dan juga Nabi diutus untuk menghilangkan segala bentuk akhlak yang buruk, muhaddiran anha bikulli wasilatin, dan juga Nabi diperintahkan untuk memperingatkan darinya dari seluruh jalannya. Nah, ini juga misi Nabi SAW yang diutus untuk menyempurnakan seluruh jenis makarimul akhlak, akhlak yang mulia, dan menyuruh kepadanya pada setiap jalannya yang menuju kepadanya. Juga Nabi diutus untuk menghilangkan seluruh jenis akhlak yang buruk, ya masawil akhlak, dan memperingatkan darinya pada setiap jalannya yang menuju ke sana. Ya. Faja'at syariatuhu sallallahu alaihi wasallam kamilatan min jami'il wujuh, maka itu datanglah syariat beliau sallallahu alaihi wasallam sempurna dari segala sisinya. La tahtaju ila makhluqin fi takmiliha atau tanzimiha, sehingga tidak butuh lagi kepada makhluk siapapun untuk penyempurnaannya atau untuk mengaturnya kembali. Fa innaha min ladunni hakimin khabir, karena syariat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha mengkhabarkan dari perkara, dari amalan-amalan makhluknya. Alimin bima yasluhu ibadahu rahimum, dan Allah yang maha tahu dari dengan apa yang bisa memperbaiki hamba-hambanya dan sayang kepada mereka, sayang kepada hamba-hambanya. Jadi syariat Nabi sudah sempurna, tidak butuh lagi penyempurna dari makhluk siapapun, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha tahu tentang apa yang bisa memperbaiki yang baik buat hamba-hambanya, dan Allah maha menyayangi seluruh hamba-hambanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa in min makarimil akhlaq allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dzalikal khuluqul karim khuluqul haya, dan dari yang termasuk makarimul akhlak, jadi akhlak-akhlak yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuknya, yakni akhlak yang mulia adalah khuluqul haya, akhlak malu, alladhi ja'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal iman wa syu'batin min syu'abihi, yang Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak malu itu adalah sebagian dari iman dan cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya. Artinya akhlak malu itu menandakan adanya iman dari hamba tersebut. Ya. Karena malu ada dijadikan cabang dari cabang-cabang keimanan. Berarti kalau sudah tidak ada rasa malu, maka tidak ada lagi cabang keimanannya, maka menafikan
imannya. Tidak lagi cabang-cabang imannya ya, bukan usulnya. Jadi dia sudah tidak memiliki cabang-cabang keimanan. Ya. Karena iman memiliki usul dan cabang gitu. Malu ini termasuk cabangnya. Ya. Jadi kalau sudah tidak punya rasa malu, maka sudah hilang cabang-cabang keimanannya. Wala yunkiru ahadun anna minal haya'il ma'muri bihi syar'an wa 'urfan, dan tidak diingkari oleh seorang pun bahwa dari rasa malu yang diperintahkan dengannya baik secara syara' ataupun secara uruf adalah ihtishamul mar'ati wa takhalluqiha bil akhlaq allati tubaiduha an mawaqi'il fitan wa mawadhi'ir raib. Jadi salah satu dari sifat malu yang diperintahkan syar'i maupun uruf adalah rasa malunya wanita dan berakhlaknya dia dengan akhlak yang bisa menjauhkannya dari tempat-tempat fitnah dan tempat-tempat yang membuat ragu. Wa inna mimma la syakka fihi anna ihtijabaha bi taghriyati wajhiha wa mawadi'al fitnah minha lahwa min akbar ihtishamin taf'aluhu wa tatahalla bihi lima fihi min sawniha wa ib'adiha anil fitnati. Maka itu dari yang termasuk sesuatu yang tidak diragukan lagi di dalamnya, bahwa berhijabnya dia seorang wanita bi taqdhiyati wajhiha, dengan menutup wajahnya dan tempat-tempat fitnah darinya, dari tubuhnya, lahwa, maka dia adalah bentuk paling besarnya rasa malu yang dia kerjakan dan dia berhias dengannya. Lima fihi, dari apa yang dalam berhijab tersebut merupakan sesuatu yang bisa menjaganya dan menjauhkannya dari fitnah. Ya. Jadi khulasahnya dari paragraf ini bahwa makarimul akhlak yang Nabi SAW diutus untuk menyempurnakannya, salah satunya adalah rasa malu, yang dia adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Dan sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa rasa malunya wanita yang diperintahkan baik syar'i maupun uruf adalah berhijabnya dia dengan menutup wajahnya dan menutup tempat-tempat fitnah dari badannya, dan berakhlak dengan akhlak yang bisa menjauhkannya dari tempat-tempat fitnah dan tempat-tempat dugaan yang meragukan. Karena itu semua berfaedah untuknya, selain dia terhindar dari ancaman syariat untuknya, juga akan menjaganya dari fitnah dunia atau gangguan-gangguan di dunia, dan menjauhkannya dari tempat-tempat fitnah. Kemudian waqala rahimahullah, walaqad kana an-nasu fi hadhihi al-bilad al-mubarakah biladil wahyi war risalah, dan sungguh orang-orang di negeri ini, negeri yang penuh berkah, negeri wahyu, negeri risalah, wal haya'i wal hishma, negeri yang penuh dengan rasa malu dan kehormatan, kanu ala tariqil istiqamah fi dzalik. Dulu
mereka berada di jalan yang istiqomah dalam masalah hijab. Fakana nisa'u yakhrujna mutahajjibatin mutajallabibatin bil aba'ah au nahwiha. Dan para wanita saat itu mereka keluar rumah dengan berhijab, dengan berjilbab, menggunakan aba'ah atau semisalnya, yang kita kenal dengan istilah abaya ataupun semisalnya, itu baju kurung. Ba'idatin an mukhalatatir rijalil ajanib, dan mereka senantiasa jauh dari campur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Wala tazalul halu kadzalik fi katsirin min buldanil mamlakah walillahil hamd. Dan terus seperti itu keadaannya di kebanyakan negeri-negeri mamlakah, yakni Arabia Saudiyah, walillahil hamd. Tetapi lamma hasala ma hasala minal kalam haulal hijab, tapi ketika terdapat ucapan-ucapan seputar hukum hijab, wa ru'yati man la yaf'alunahu, dan pendapat-pendapat orang yang tidak melakukannya, wala yarawna ba'san bisufur, dan mereka memandang boleh wanita membuka wajahnya, ya. Sara inda ba'din nasi syakkun fil hijab, akhirnya membuat sebagian orang ragu tentang hukum hijab, wa taqtiyatil wajhi, dan hukum menutup wajahnya wanita muslimah. Hal huwa wajibun au mustahabun, apakah dia wajib atau cuma mustahab? Au syai'un yattabi'ul adat, atau sekedar sesuatu yang mengikuti adat semata. Wa taqalid, atau hanya sekedar taklid, ikut-ikutan dari orang terdahulu. Wala yahkumu alaihi biwujubin wala istihbabin fi haddi dzatihi, dan tidak menghukumi hukum hijab itu wajib ataupun istihbab pada asal hukumnya. Nah, jadi ceritanya beliau, dulu wanita muslimah di Mamlaka Arabia Saudiyah istiqomah dalam berhijab dengan menutup wajahnya. Tapi gara-gara di akhir-akhir itu, di masa beliau, banyak pemikir-pemikir yang tidak bertanggung jawab membuat kalam-kalam yang menghukumi hijab dengan tidak wajib. Jadi boleh wanita muslimah membuka wajahnya atau mungkin hijabnya di tengah laki-laki ajnabi. Karena mereka rata-rata pemikir-pemikir yang dianggap pemikir Islami dan juga tersebar di berita-berita televisi dan majalah-majalah, sehingga orang awam pun menganggap itu juga kalam ulama. Ya. Sehingga muncul keraguan, ini yang benar yang mana? Yang satu menganggap wajib, yang satu membolehkan. Bahkan ulama yang dianggap ulama dunia oleh mereka sampai pada tingkatan bolehnya bersalaman laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Dan ini yang bicara seorang yang dianggap ulama dunia. Seperti ini maksudnya. Banyak orang-orang semisal itu yang sudah dianggap mereka sebagai orang alimnya berbicara tentang bolehnya membuka hijab, bersalaman, berbicara, berkumpul laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya membuat para muslimat di Mamlaka jadi ragu. Jadi ini yang benar apa hukumnya? Hijab ini wajib, sunnah, atau cuma sekedar adat gitu. Maka itu kata beliau, wali izalati hadza syak, untuk menghilangkan keraguan ini, wajala'i hakikatil amr, dan untuk menampakkan hakikat perkaranya, ahbabtu an aktuba, maka aku ingin menulis ma tayassara li bayani hukmihi, apa yang mudah dari penjelasan hukum hijab, rajam minallahi ta'ala, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat tadiha bihil haq, untuk supaya Allah menerangkan seterang-terangnya al-haq, wa yaj'alana minal hudatil muhtadin, dan menjadikan kami
dari salah satu jenis-jenis petunjuk untuk orang-orang mendapatkan petunjuk. Alladzina ra'awul haqqa wattaba'uh, yang mereka memandang hak adalah hak dan untuk diikuti. Wa ra'awul batila batilan fajtanabuhu, dan mereka yang memandang yang batil itu adalah batil sehingga menjauhinya. Fa aqulu wabillahi taufiq, maka aku katakan dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalan adillatu wujubil hijab. Pertama, dalil wajibnya hijab. Wa qala rahimahullah, i'lam ayyuhal muslim, ketahuilah bahwa annahtijabal mar'ati anir rijalil ajanib wa taqtiyati wajhiha, bahwa berhijabnya seorang wanita muslimah dari laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahramnya, dan menutup wajahnya adalah amrun wajibun, adalah perintah yang wajib. Dalla ala wujubihi kitabu rabbika ta'ala wa sunnatu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal i'tibaris sahihi wal qiyasil muttarid. Jadi dalil atas wajibnya ini adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ungkapan-ungkapan yang benar dan kias yang diakui. Jadi i'tibaru sahih itu adalah qaid-qaid fikih, kaidah-kaidah fikih, dan kias-kias yang dianggap. Jadi beliau di buku ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, menguatkan hukum hijab dengan menutup wajah bagi wanita muslimah dari laki-laki asing adalah wajib. Ya, wajib ini maksudnya wajib taklifi. Kalau ditinggal berdosa, kalau dikerjakan dapat pahala. Dan beliau menyuguhkan dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari kaidah fikih, dan dari kias yang diakui, kias yang berlaku. Pertama, awalan famin adillatil Quran, dari dalil Al-Quran tentang wajibnya berhijab bagi wanita muslimah. Ad-dalilul awwalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah untuk orang-orang mukmin supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih mensucikan bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengkhabarkan, maha tahu apa yang mereka lakukan. Waqul, dan katakan, lil mu'minat, untuk para wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadna furujahun, dan supaya mereka menjaga dari kemaluan-kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang memang nampak darinya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah juga mereka mengulurkan kerudung-kerudungnya di dada-dadanya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, illa, kecuali, li bu'ulatihinna, untuk suami-suami mereka, au abaihinna, atau untuk ayah-ayah mereka, au abai bu'ulatihinna, atau untuk ayah-ayah dari suami-suami mereka, au abnaihinna, atau dari anak-anaknya,
au abna'i bu'ulatihinna, atau anak dari suaminya, au ikhwanihinna, atau dari saudara laki-lakinya, au bani ikhwanihinna, atau dari anak dari saudara laki-lakinya, au bani akhwatihinna, atau anak dari saudari perempuannya, au nisa'ihinna, atau dari wanita muslimah dari kalangan mereka, au ma malakat aimanuhun, atau kepada untuk budak-budak yang mereka miliki, awit tabi'in, atau orang yang mengikutinya, ini maksudnya pembantu, ghairi ulil irbah minar rijal, mereka pembantu laki-laki yang sudah tidak memiliki syahwat, awit tifli, atau untuk anak kecil, alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, untuk anak kecil yang masih belum mengerti aurat wanita. Wala yadribna biarjulihinna, janganlah mereka para wanita menghentakkan kaki-kakinya, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan kakinya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini dalil pertama dari surah An-Nur 30:31 yang Syekh rahimahullah menjadikannya salah satu dalil tentang wajibnya hijab dengan menutup wajah bagi wanita muslimah. Kemudian mabayanu dalalati hadhil ayat, penjelasan sisi pendalilan dari ayat ini, ala wujubil hijab alal mar'ati anir rijal al ajanib min wujuh. Jadi penjelasan sisi pendalilan dari ayat ini atas wajibnya berhijab bagi wanita muslimah terhadap laki-laki asing dari beberapa sisi. Awalan, anna Allah Ta'ala amara al-mu'minat bihifzi furujihin. Pertama, di awal-awal ayat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminah untuk menjaga kemaluannya. Wal amru bihifdzil farji amrun bihi wa bima yakunu wasilatan ilaihi. Dan perintah menjaga kemaluan itu adalah perintah untuknya dan juga dengan apa yang menjadi wasilah kepadanya. Wasilah kepada menjaga kemaluan. Wala yartabu aqilun, maka tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal, anna min wasailihi, dari wasilah menuju perintah menjaga kemaluan itu adalah taqtiyatul wajhi, ya, taqtiyatul wajhi, menutup wajahnya. Kenapa demikian? Lianna kashfahu, karena kalau menyingkap wajahnya, sababun linnadhari ilaiha, akan menjadi sebab untuk bisa melihat kepadanya. Wa ta'ammuli mahasiniha, dan akan bisa menikmati keindahannya, bisa merenungkan, mencermati keindahannya, dan wa taladzudzi bidzalik, dan akhirnya bisa menikmati kecantikannya. Wabitali ilal wusuli wal ittisal, dan seterusnya akan bersambung dengan satu kejadian, dan kejadian seterusnya akan bersambung demikian dan demikian sampai pada ujungnya. Waliyadzubillah. Wa fil hadis al-ainani tazniyan, dalam sebuah hadis disebutkan dua mata itu bisa berzina. Wa zinahuma an-nadhar, dan zinanya mata itu adalah melihat sesuatu yang haram. Yang akhirnya al-wusul wal ittisal, terus bersambung sampai akhirnya ujungnya,
zina beneran, zina farji. Maka itu kata Nabi, ila an qal wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibuhu. Akhirnya kemaluannya yang membenarkannya atau mendustakannya. Jadi maksudnya wusul ila walitisal terus bersambung dari melihat terus begini terus begitu sampai akhirnya di ujungnya naudzubillah zina farji. Faida kana taqtiyatul wajhi min wasaili hifdzil farji, maka jika menutup wajah itu termasuk satu wasilah untuk menjaga kemaluan, kana ma'muran bihi, maka itu diperintahkan juga. Jadi menjadi sesuatu yang diperintahkan juga menutup wajah itu. Kenapa? Li'annal wasaila laha ahkamul maqasid. Karena wasilah-wasilah dia memiliki hukum tujuan. Wasilah memiliki hukum tujuan. Ya, jadi khulasah dari poin pertama ini bahwa perintah syariat untuk wanita muslimah adalah menjaga kemaluan. Ya, artinya tidak berbuat sesuatu yang keji dari kemaluan. Nah, tentunya perintah untuk menjaga kemaluan ini termasuk juga perintah kepada jalan-jalan yang menuju ke sana. Itu disebut wasilah. Jalan-jalan atau wasilah menuju ke sana. Dan yang tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal, jalan menuju menjaga kemaluan adalah menutup wajahnya. Ya, jalan di antara jalan-jalan yang menuju menjaga kemaluan itu adalah menutup wajahnya. Kenapa begitu? Karena kalau wajahnya terbuka akan menyebabkan ajnabi bisa lihat wajahnya, yang akhirnya bisa mencermatinya, melihat dengan lama begitu, mencermati, ta'ammul. Akhirnya bisa menikmatinya, artinya muncul syahwat di situ. Dan seterusnya ada tindakan. Dan tindakan-tindakan itu terus bertingkat akhirnya sampai kepada tingkatan tidak bisa menjaga kemaluan alias berzina farji. Maka itu sudah terang sekali bahwa menutup wajah itu adalah wasilah perintah Allah menjaga kemaluan. Dan itu juga diperintahkan berdasarkan kaidah al-wasail lah ahkam al-maqasid. Perantara-perantara menjadi satu hukum adalah hukum bagi tujuannya. Ya. Jadi perintah syariat tujuannya menjaga kemaluan dan di antara perantaranya ke sana adalah menutup wajah, maka itu juga dihukumi perintah. Ya. Begitu. Baik, itu sisi pendalilan pertama. Kemudian yang kedua di ayat tersebut, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Maka dan ulurkanlah khimar-khimarnya di dada-dadanya. Ya. Wa qala rahimahullah fa innal khimara ma tukhammiru bihi al-mar'atu ra'saha wa taghtiyahu bihi. Jadi khimar itu apa yang menutupi wanita itu kepalanya. Jadi apa yang wanita itu menutupi dengannya kepalanya. Kerudung lah bahasanya. Dan menutupinya. Kal ghudfati. Seperti ghudfah. Ghudfah ini istilah ya. Istilah nama di orang Arab. Kalau kita menyebutnya kerudung gitu. Kalau mereka ghudfah. Ya. Itu karena fungsinya kerudung itu menutupi kepalanya, maka disebut khimar. Ma tukhammiru bihil mar'atu ra'saha. Apa yang wanita itu menutupi kepalanya. Ya. Ghudfah atau kerudung. Fa idza kanat ma'muratan bi an tadriba bil khimar ala jaybiha kanat ma'muratan bisatri wajihiha. Kalau
perintah untuk mengulurkan khimar itu di dada-dadanya. Jaib itu saku ya, tapi maksudnya di wilayah dada gitu. Jadi perintahnya mengulurkan khimar di kepala dan di dadanya itu. Artinya perintahnya di dadanya. Maka sudah pasti perintah itu meliputi menutup wajahnya juga, begitu. Gak mungkin cuma nutup dadanya gitu. Mesti menutupnya dari arah kepalanya gitu. Imma li'annahu min lazimi darik, bisa karena memang satu kelaziman namanya khimar itu mesti nutupnya dari arah kepala. Ditutupi kepalanya, otomatis wajahnya juga tutup karena mengulur terus ke bawah sampai menutupi dadanya. Baik satu kelaziman seperti itu, au bil kias, atau dengan kias. Ya. Bi'an fa'innahu, yaitu idza wajaba satrun nahri was sadri, jika wajib untuk menutup leher dan dada, kana wujubu satril wajhi min babil aula, maka menutup wajah itu lebih utama. Ya. Jadi kalau menurut beliau ini, kalau menutup leher dan dada, juyub tadi itu, perintahnya kan menutup juyub. Mengulurkan khimar ke juyubihinna, ke dada-dadanya, otomatis lehernya juga ketutup. Kalau leher dan dada itu diperintahkan untuk ditutup, wajib, maka itu menutup wajah min babil aula. Menutup wajah lebih aula untuk ditutup. Kenapa demikian? Li'annahu mawdi'ul jamal wal fitnah. Karena wajah itu justru tempatnya kecantikan dan fitnah. Fa innan nasa alladhina yatatallabuna jamalan surah la yas'aluna illa anil wajhi. Dan kalau ada orang ingin mencari atau bertanya tentang cantiknya bentuk surah, mereka tidak akan bertanya kecuali tanya wajahnya saja. Fa idza kana jamilan lam yanduru ila ma siwah. Kalau misalkan wajahnya cantik, maka dia tidak akan melihat kepada selainnya. Nadharan dza ahammiyatin. Dia cukup melihat sesuatu yang terpenting saja pada wanita itu, yakni wajahnya. Walidzalika idza qalu, maka itu kalau mereka mengatakan fulana jamilah, lam yufham min hadzal kalam illa jamal al-wajhi. Lam yufham min hadzal kalam illa jamalul wajhi. Maka tidak dipahami dari ucapan ini, fulanah jamilah ini, kecuali jamilah itu maksudnya cantik wajahnya. Ya, bukan kakinya, bukan tangannya ataupun yang lain. Kalau ada ungkapan fulanah jamilah, berarti yang dimaksud jamilah itu wajahnya cantik. Nah, dari sini dipahami bahwa wajah itu adalah maudhi'ul jamal. Wajah itu adalah tempat utama dari sebuah kecantikan dan juga tempat utama dari fitnah. Fatabayyana, maka terang sekali di sini, annal wajha wa maudhi'ul jamal talaban wa khabaran, bahwa wajah itu adalah tempat pusatnya kecantikan, baik yang dicari maupun yang diberitakan. Ya. Laki-laki mencari cantiknya wanita, cantik wajahnya. Ada berita tentang wanita itu cantik, cantik wajahnya, begitu. Jadi memang sudah disepakati namanya cantik itu cantik wajah, yang dicari maupun yang diberitakan. Fa idza kana kadzalik, maka kalau memang demikian itu keadaannya, fa kaifa yufham, bagaimana bisa dipahami anna hadhihi syariah al-hakimah, bahwa syariat yang bijaksana ini ta'muru, memerintahkan bisatris sadri wan nahri thumma turakhisu fi kasfil wajhi. Bagaimana mungkin syariat yang hakimah ini bisa memerintahkan menutup dada dan leher tapi memberi rukhsah membuka wajah, yang lebih besar fitnahnya, yang lebih dicari daripada yang lain. Bagaimana mungkin syariat yang agung ini membiarkan sesuatu yang bahaya lebih besar terbuka daripada sesuatu yang lebih kecil bahayanya itu
diwajibkan ditutup. Ya, kalau leher dan dada yang tidak begitu besar bahayanya itu diperintahkan ditutup, apalagi wajah yang jelas bahayanya lebih besar dari keduanya, sudah pasti itu lebih diperintahkan untuk ditutup. Ya. Nah, kalau di kedua ini beliau pakai kias ya. Dalilnya, sisi pendalilannya. Baik, sekarang yang ketiga, sisi pendalilan dari ayat ini. Wa qala rahimahullah, innallaha ta'ala naha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang an ibda'iz zinati mutlaqa illa ma dhahara minha. Allah Ta'ala melarang untuk menampakkan perhiasan secara mutlak kecuali yang memang nampak darinya. Ini di ayat pertama ya, karena ada dua ayat yang sama bentuknya. Jadi di yang pertama wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Di berikutnya wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan seterusnya. Jadi perintahnya sama, kok bisa berbeda konsekuensinya. Ya, yang satu, janganlah mereka wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang memang nampak darinya. Larangan ini mutlak. Larangan ini sifatnya mutlak. Tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang memang nampak darinya. Untuk yang kedua, tidak mutlak, dikecualikan. Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali untuk suami dan seterusnya. Nah, di sini Syekh membahas dari sisi pendalilan dua ayat itu. Jadi untuk larangan pertama menampakkan perhiasan itu sifatnya mutlak kecuali yang memang nampak. Wahyallati la budda min an tudhira qadhahiri thiyab. La budda min an tadhhara qadhahiri thiyab. Jadi yang memang nampak itu maksudnya memang sudah mau tidak mau memang nampak sendiri, seperti pakaian luar dari pakaian wanita. Itu nggak bisa ditutup, ya memang sudah nampak dari sananya, ya nampak sendiri gitu. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, illa ma dhahara minha, kecuali yang memang nampak darinya. Lam yakul illa man adharna minha, tidak dikatakan kecuali yang mereka tampakkan darinya. Beda ya. Mereka tampakkan berarti asalnya ketutup. Ditampakkan. Berarti ini perhiasan dalam yang asalnya ketutup terus ditampakkan. Tapi yang ini memang nampak sendiri. Berarti tidak ditampakkan pun nampak sendiri. Maka itu dipahami itu pakaian luarnya wanita yang nggak bisa ditutup. Seperti itu. Ya. Ini untuk zina di ayat pertama. Di ayat itu. Berikutnya, summa naha marratan ukhra. Kemudian Allah Ta'ala melarang lagi di ayat selanjutnya, an ibda'iz zina, untuk menampakkan perhiasan. Kali ini dikecualikan, illa, kecuali liman istathnahum, kecuali untuk orang-orang dikecualikan itu, suami, ayah dan seterusnya. Ya. Maka itu fadalla hada ala anna zinata tsaniyah ghairu zinatil ula. Maka dua ungkapan ini, dua larangan yang lafadznya sama tapi berbeda belakangnya, ini menunjukkan bahwa zina yang kedua itu bukan zina yang pertama. Jadi perhiasan yang dilarang yang kedua itu bukan perhiasan yang dilarang di yang ayat pertama. Begitu. Fazinatul ula hiya zinatul zahirah. Maka perhiasan yang pertama di ayat itu adalah perhiasan yang memang zahir. Allati tudharu likulli ahad. Memang nampak untuk setiap orang, nggak bisa ditutup. Ya, ini pakaian luar, wala yumkin ikhfa'uha. Tidak mungkin juga untuk menutupnya. Karena pakaian luar nggak mungkin tutup kecuali diam di rumah, nggak kelihatan gitu. Wazinatu tsaniyah, adapun perhiasan yang kedua yang dilarang ditampakkan dan dikecualikan untuk yang boleh,
hiya zinatul batinah, dia adalah perhiasan dalam, allati la yajuz ibda'uha, yang tidak boleh menampakkannya, illa li unasin makhsusin, kecuali untuk orang-orang yang khusus tertentu yang disebutkan di ayat tersebut. Nah, perhiasan dalam itu sawa'un kanat min sun'illahi ta'ala, baik perhiasan yang berupa ciptaan Allah Ta'ala, jadi tubuhnya wanita, kalwajihi min sun'il adamin, seperti wajah dan selainnya, atau bisa berupa sun'il adamiyin, dari buatan manusia, kathiyabil jamal, seperti pakaian yang indah, ya, pakaian yang berhias, kathiyabil jamal al-batinah allati yatazayyanu biha, jadi pakaian yang indah yang wanita itu berhias dengannya, dengan memakainya. Ya, walau kanat hadhihi zinatu jaizatan likulli ahad lam yakun litta'mim fil ula wal istithna fi tsaniyah. Seandainya perhiasan dimaksud ini adalah boleh bagi setiap orang, maka tidak mungkin ayatnya seperti itu. Yang pertama dimutlakan umum, yang kedua dikecualikan. Ya, ini faedah ma'lumah, ini faedah sudah dipahami. Jadi begini, isyaratnya beliau itu, ada orang yang berdalil bolehnya membuka wajah itu dengan zinah yang pertama itu. Dengan zinah yang pertama. Jadi apa tadi? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang mereka terjemahkan biasa nampak. Nah, dhahara minha itu adalah wajah dan telapak tangan katanya. Begitu. Ya, dari mana mereka mentafsirkan seperti itu? Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ma dhahara minha, kalau wajah dan telapak tangan itu adalah adharna, yang ditampakkan, tapi ini dhahara minha yang memang nampak sendiri, dan itu tidak lain tidak bukan adalah pakaian luarnya wanita. Nah, jadi pendalilan mereka dengan ayat ini adalah pendalilan yang salah, karena bukan itu maksudnya zinah yang nampak, yang memang harus nampak itu. Baik, ini sudah adzan. Insyaallah sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.